Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bang, gimana kabarnya Bang hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bung Albar. Bang lagi aktivitas apa nih Bang? Biasa lagi ngampus hari ini Bung Albar, selesaikan masalah administrasi. Ya, siap. Bang, eh, ada informasi yang beredar di salah satu media yang ada di Indonesia, itu Tribun Kaltim ya, yang membicarakan yang memuat berita tentang pimpinan pondok pesantren Islam, sebagian daripada unsur pimpinannya itu mereka merupakan orang-orang yang besar. Nah, pertanyaannya Bang, bagaimana menurut tanggapan Abang untuk melihat permasalahan ini? Bahwa media sengaja mengeluarkan itu merupakan salah satu permainan atau bahwasannya isu yang dipolitisasi atau bagaimana? Yang menyebutkan bahwasannya apa Ponpes Al-Zaitun itu memiliki atau pendirinya itu ada para elit-elit besar dan lain sebagainya. Iya, memang kalau kita ikuti perkembangan publik tentang Pondok Al Zaitun ini memang uh, ada beberapa hal substansial yang memang kemudian menjadi kontroversi, yang memang satu persoalan yang kemudian memunculkan berbagai macam persoalan-persoalan lainnya, kan begitu? Ya, mulai dari ajaran kesesatan yang kemudian dibawakan, kan begitu. Kemudian ada yang membackup. Kemudian ada pula kemudian yang mengatakan bahwa ada adanya pondok pesantren Al Zaitun itu kemudian terafiliasi dengan NII atau Negara Islam Indonesia. Nah ini yang menjadi tiga pokok persoalan yang memang mengemuka hari-hari ini terkait dengan pondok Al Zaitun, kan begitu Bung Albar. Nah, tapi terkait dengan Bung Albar sampaikan itu ada pihak-pihak tertentu ataupun elit-elit yang di belakang ini semua ya. Kalau misalnya tadi saya membaca tentang ini ya, saya baca tentang di tribunkaltim.co ya kan, berita yang kemudian menerangkan bahwa di Al Zaitun itu kemudian ada peran serta kemudian agen BIN di dalamnya ya kan, yang konon katanya kemudian dijadikan sebagai apa, sebagai ya sebagai bagian daripada BIN sebagai apa, BIN kemudian dijadikan sebagai bagian yang mungkin saja kemudian untuk mensupport ataupun mendukung Ponpes Al Zaitun, sehingga membuatnya sangat sangat kuat ya. Kemudian juga kalau kita ikuti perkembangan publik hari ini ya, Ponpes Al Zaitun kemudian dinilai oleh berbagai macam kalangan, ada yang membackup dia mulai dari pejabat tinggi negara, kan begitu. Nah ini ya tentu kita bertanya dalam polemik ini ya, dalam polemik Al Zaitun seperti hari ini, kita menjadi sebuah pertanyaan, dalam rangka apa kemudian uh, elit itu terlibat ya kan, dalam konteks membackup ataupun menjadi salah satu memiliki posisi penting misalnya di Al Zaitun, dalam rangka apa kemudian mereka hadir di sana, kan begitu. Nah, tapi lagi-lagi memang ini masih sebuah berita yang simpang siur, belum ada pengkajian lebih lanjut dan lain seterusnya. Nah, ini jadi soal. Sehingga memang ada yang mengaitkan bahwa Ponpes Al Zaitun ataupun si Panji Gumilang ini terkesan begitu kuat, terkesan begitu super power ya kan, karena karena dikaitkan dengan tadi, dengan adanya istilah elit, adanya istilah yang membackup dan lain-lain seterusnya. Nah, ini kita mau lihat. Tapi lagi-lagi kita kembali pada konteksnya, yaitu ini semua adalah sebuah informasi simpang siur dan memang harus 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 ada pengkajian lebih dalam untuk kemudian dapat ditemukan titik terang apakah semua informasi yang berat itu adalah sebuah kebenaran, ataukah semua itu adalah hanya sekedar berita-berita yang kemudian menguatkan apa, opini publik, menghiasi opini publik supaya kita semakin banyak konsumsi hal-hal yang sifatnya kontroversi. Kira-kira begitu Bung Albert, pengantar. Orangnya mati Bung Albert. Berarti secara tidak langsung berarti kita melihat bahwasannya informasi yang disampaikan oleh Tribun Kalten itu masih sangat simpang siur. Nah, berarti secara nah, berarti
Bung Albar, informasi. jadi saya pikir Ya, bukan cuma berita tadi yang kemudian menyajikan tentang informasi ini, tapi mungkin kita bisa lihat dalam berbagai macam media-media lainnya begitu. Nah, cuma yang menjadi soal adalah ini kan adalah kabar-kabar yang kemudian disampaikan oleh media, yang semua itu tentang harus apa perlu mendapatkan pengkajian, harus kita mengadakan check and recheck kan begitu. Jadi harus ada peninjauan tentang semua kontroversi yang kemudian terungkap di depan publik ini. Apakah itu kemudian uh, apakah itu kemudian fact atau fake, ya kan? Apakah itu fakta atau kebohongan kan begitu. Nah, gitu. Jadi bukan cuma media itu yang kemudian mengabarkan tentang masalah adanya backupan elit, adanya peran elit terhadap Ponpes Al Zaitun, terhadap Panji Gumilang, tetapi banyak berbagai macam media yang kemudian memberitakan tentang masalah ini. Tapi lagi-lagi kemudian ini harus dibuktikan, kan begitu, harus diuji kebenarannya. Gitu Bung Albert. tapi Bang, di sini kan di dalam berita tadi bahwasannya mereka langsung menjustis itu kan seperti siapa? Di situ mereka menulis bahwasannya Pak Muldoko sebagai apa staf KSP, ya, yang nantinya akan memberikan akses kepada pimpinan pondok pesantren yaitu Pak Panji Gumilang, akses hukum. Jika ada permasalahan-permasalahan hukum, maka uh, ketua Pak KSP Pak Muldoko akan ya menginstruksikan kepada kedua Polsek dan Polda untuk membackup Pondok Pompes Al-Zaitun. Nah, ini yang menjadi permasalahan, Bang. Gitu. Iya, Kan itu. jadi saya pikir kan tadi begini, itu kan yang pertama sebetulnya kalau dia ingin menggunakan persoalan hukum ketika misalnya ada keributan, ada hal-hal yang membuat tidak menyenangkan dan lain seterusnya kan tidak perlu kemudian ada yang membackup, itu kan adalah hak hukum dia yang kemudian negara wajib untuk melindungi dia kan begitu. Iya kan? Ketika ada orang demonstrasi membuat kekacauan di pondok pesantrennya kan ya harus tentu saja harus ada negara hadir di situ terutama Polri kan untuk mengawasi layaknya misalnya kemarin kan ada orasi-orasi kan di sana kan di Ponpes Al Zaitun. Ya tentu saja di situ tidak perlu ada negara, ya tentu harus ada pengawalan daripada negara supaya menjaga kondusivitas aksi kan begitu yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun kan begitu. Nah, tetapi kemudian misalnya Bung Albert sampaikan ada yang menyebut istilah itu ada Muldoko yang kemudian membackup dia untuk mendapatkan akses sampai ke seluruh institusi lapisan Polri. Ya, saya kembali lagi pada tadi ini kan hanya berita-berita yang kemudian kita konsumsi yang belum belum pasti kebenarannya gitu kan. Nah ini tentu semua ini saya kalau orang hukum kan berpikirnya kan ya harus ada pembuktian kan begitu. Makanya yang seperti ini ya tentu harus harus dibuktikan terlebih dahulu tentang semua itu. Tapi lagi-lagi uh, apakah kemudian itu jika memang ada hal yang seperti disampaikan oleh Bung Albar ada backupan elit untuk dapat mengakses di berbagai macam lapisan pendidikan hukum, ya itu dalam konteks apa? Apakah dalam konteks yang positif ataupun dalam konteks yang negatif kan begitu Bung Albar? Kita melihatnya. Tapi lagi-lagi itu memang ini tidak bisa kita halau opini publik, pikiran publik itu tidak bisa kita penjara, apalagi di zaman seperti hari kebebasan berpendapat kan begitu. Tapi lagi-lagi apa yang kemudian diduga segala macam prasangka itu semua memang ya harus kita uji dulu kebenarannya begitu Bung Albar. Ya cuma dua kemungkinan yang menjadi opini publik itu bisa benar, pun juga yang menjadi opini publik itu bisa bisa salah begitu Bung Albar. Makanya harus diuji. Gitu Bung Albar. Begini, Bang. Terkait dengan penyampaian-penyampaian yang di media ini kan begini. Saya pikir bahwa untuk menulis satu berita pada satu media itu kan harus ada peristiwa dulu, Bang. Ya, ada peristiwa yang mengakibatkan mereka harus menulis seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, Bang. Pertanyaan, apakah media tersebut, ya Tribun Kalten itu kan menulis dan menyebutkan dengan lantang bahwasannya ini juga ini dan itu bahwa ikut serta atau membackup Pompes Al-Zaitun. Itu kan sangat jelas di apa informasi atau berita yang beredar saat ini. Nah, ini merupakan salah satu permasalahan yang nantinya akan mengguncang publik bahwa ternyata apa ya Pompes Al-Zaitun itu tidak sendiri begitu. Ini ya Pompes Al-Zaitun itu tidak sendiri. Pasti dia berdiri karena ada campur tangan yang lain. Karena saya pikir lah. Jadi pertanyaan apakah media yang saat ini menyampaikan permasalahan ini jika memang itu salah berarti pasti dikonfirmasi bang ya kalau memang bahwasannya tidak sesuai dengan realita pasti nanti kan dikonfirmasi ulang. Nah kalau
memang apakah bisa enggak kalau penyebutan nama secara langsung dari media tersebut, apakah minta tanggapannya, Bang? Apakah pihak-pihak yang namanya bisa disebutkan di media tersebut, apakah bisa melakukan penuntutan atau melakukan perlawanan-perlawanan hukum lainnya atau tidak, Bang? Iya, Bung Albar. Artinya kan media-media ini kan bebas untuk bercerita, kan begitu. Iya. Dan tentu pasti mereka memiliki sumber-sumber informan. Yang sumber informan itu kemudian tidak boleh dibocorkan karena itu adalah rahasia jurnalistik, kan begitu. Dalam Undang-Undang Pers kan dilarang untuk membongkar uh, identitas informan yang menyampaikan informasi tentang adanya suatu uh, peristiwa tertentu, kan begitu, Bung Albar. Nah, tapi memang lagi-lagi di tengah-tengah situasi seperti begini, di tengah-tengah situasi negara di mana kemudian ada ada something losing, ada sesuatu yang hilang dalam arti kemudian kepercayaan publik atau trust publik itu tidak semakin mengalami defisit terhadap petinggi-petinggi negara kita, ya tentu memang hal-hal yang semacam ini tentu ya bisa diyakini oleh publik dan lain seterusnya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya, ya kan saya sebutkan kan, jika memang ada petinggi negara yang kemudian disebutkan oleh Bung Albert yang kemudian membackup siapa, membackup Panji Gumilang, ya saya katakan ini jika ya, jika memang itu terjadi ya tentu ini tidak baik dan seterusnya kan tidak benar, ini tidak baik dalam proses penegakan hukum. Apalagi misalnya kita tahu kan ada isu tentang masalah lambannya penegakan hukum terhadap Panji Gumilang kan begitu. Nah, kalau misalnya ada intervensi pejabat negara atau petinggi negara juga di dalamnya untuk membuat proses hukum ini menjadi lamban, ya tentu ini tidak dibenarkan. Ini bisa masuk pada kualifikasi obstruction of justice, ya kan, menghalang-halangi proses penegakan hukum, kan begitu, Bung Alfa. Ya tidak boleh terjadi konflik of interest, konflik kepentingan di antara elit ataupun hal-hal yang semacam ini tidak boleh, harus dihilangkan yang namanya konflik of interest. Tapi itu semua jika memang itu demikian ya tentu ini tidak dibenarkan. Tetapi ya lagi-lagi ini tentu masih terus bergulir ya. Sebetulnya hal-hal semacam ini ya harus secepat mungkin juga menjadi pusat perhatian kita, ya kan, dalam konteks ini penegakan hukum, uh, supaya ya tidak hal-hal yang istilah-istilah backup membackup ini ya kemudian harus harus diuji kebenarannya supaya tidak menjadi informasi yang simpang siur, informasi yang semakin hari semakin membuat orang menjadi tidak percaya lagi dengan kondisi yang ada gitu. Ya Bung Alpan, sekali pertanyaan lagi Bung Alpan ya. Kayaknya saya harus bergeser nih Bung Alpan. Suaranya mati tuh Bung Alpan. Perhatikan itu. Bang, mungkin tadi itu merupakan pertanyaan terakhir. Ya, saya pikir waktu juga udah cukup lama lah kalau gitu. Ya, semoga Oh, penjelasan atau mungkin menyampaikan. Bung Albar sebelum di closing ada sedikit tambahan dari saya yang belum saya uraikan. Yang tadi saya memang udah uraikan secara terminologi tadi sejak awal bahwa ada uh, ada opini publik yang berkembang terkait adanya Ponpes Al Zaitun yang kemudian terafiliasi dengan NII. Maka untuk merespon persoalan ini saya mau ingin sampaikan bahwa memang NII ini bukanlah hal baru di Indonesia yang memang sudah berkembang di masa pemerintahan Soekarno kan, yang kemudian pimpinannya itu sudah dieksekusi mati yaitu Kartosuwiryo kan. Nah, tetapi memang lagi-lagi ya memang kita tidak bisa lupakan memang apa yang dibangun oleh NII itu sejak awal itu adalah sebuah gerakan ideologis. Nah, gerakan ideologis ini tentu tidak akan ada ujungnya. Ini akan terus berkembang karena dia akan berputar akan hidup pada wilayah pemikiran. Nah, pada wilayah sebuah keyakinan kan begitu. Nah, makanya terkait dengan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang yang kemudian dikabarkan terafiliasi dengan NII, melakukan proses kaderisasi di Ponpes Al Zaitun dengan proses kaderisasi NII kan tentunya. Nah, ini kan adalah sebuah berita yang berkembang. Nah, ini kita pikir bahwa negara harus harus konsen juga dalam melihat persoalan ini, tidak hanya ya kan harus mendalami tentang persoalan ini. Jangan sampai ini menjadi benar kan uh, tentu akan mengulang kembali sejarah. Ya kan ini harus harus ya kita pikir pemerintah harus merespon tentang persoalan keterlibatan Ponpes Al Zaitun dengan NII. Yang kita lihat di publik ini kan begitu mengemuka ini, jangan sampai ini selalu menjadi bola liar. Ini harus 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 diusut, didalami kebenarannya gitu, Malabar. Karena Siap, ya tentu ini saya pikir
harusnya kekuasaan ini semakin bersemangat apabila memberantas hal-hal yang semacam ini, karena ya kalau kita bicara konteks NII ya taruhannya adalah negara, ya kan, taruhannya negara, bukan membangun bukan negara. bukan ini kan bukan gerakan mengganti desa dengan desa, tapi mengganti negara dengan negara, kan begitu. Ya makanya jika semua ini yang berita-berita semacam ini, sebetulnya negara harus berada pada garda terdepan untuk kemudian memeriksa dan mendalami persoalan ini untuk untuk disudahi opini publik, dan tentu juga untuk menjaga tetap eksistensi bernegara. Kira-kira begitu Bang Albar. Terima kasih Bang Albar. Siap, Bang. Terima kasih juga atas waktunya. Mungkin sekian pertanyaan-pertanyaannya mungkin, Bang. Terakhir, sebentar malam itu saya tadi baru baca lagi ada info ada statementnya Pak Wamenkumham, Pak Prof. Edi Raric, ya, yang menjelaskan bahwasannya persoalan lemahnya penegakan hukum. Katanya bahwa Fusion Mobile apa Fusion Mobile, bahwasannya profesi yang dimiliki yang mulia yang dimiliki oleh pengacara itu lama-lama tidak menjadi profesi yang mulia, ya. Jadi mungkin sebentar malam saya mau mencoba mendiskusikan permasalahan ini dan minta tanggapannya dari Abang, Bang. Mungkin Siap, sekian dari siap. saya, Bang. Oke. Kita Assalamualaikum, Bang. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bang Albar.